Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Hadirin kaum muslimin sidang salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puja serta syukur kita kehadiran Allah tabaraka wa taala yang telah memperkenankan kepada kita semua duduk di rumahnya, beribadah sesuai dengan tuntunannya, dan tidak lupa senantiasa kita berzikir dan terus mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Pengajian kita akan menyempurnakan di pekan ke-4 kemarin di hari Sabtu ya. Qadarullah terlupakan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas kajian kitab Arba'un An-Nawawiyah karangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masuk pada hadis yang kedua. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membaca dan mengambil faidah dari hadis yang mulia ini. Hadis ini dikatakan oleh para ulama dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Karena pelaku hadis ini dominannya Nabi dan malaikat Jibril. Kemudian hadis ini juga dinamakan oleh para ulama dengan Ummus Sunnah, ibunya hadis-hadis Nabi. Sebagaimana Al-Quran itu punya Ummul Quran. Ummul Quran itu apa? Surat Al-Fatihah. Isi Al-Quran itu semuanya tersarikan di dalam surat Al-Fatihah. Demikian juga seluruh hadis-hadis Nabi itu tersarikan di dalam hadis ini. Maka hadis ini dikatakan Ummus Sunnah atau Ummul Hadis. Baik, hadis ini cukup panjang. Kita dulu di pondok pesantren ini lama menghafalnya. Baik. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala. Kata Imam Nawawi dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda atau beliau berkata. Jadi Umar ini bercerita sebuah kisah yang beliau lalui. Kata beliau, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Idh tala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sa'ri, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Kata Umar begini, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi pada suatu hari, tiba-tiba
datang seseorang yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya, yang tidak terlihat bahwasanya orang ini bekas berpergian jauh. Artinya rapi sekali. Kata Umar, tidak ada di antara kami yang mengetahui siapa sosok orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia itu berjalan mendekat kepada Nabi. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Maka beliau duduk di hadapan Nabi dan meletakkan kedua lututnya mendekat sekali dengan lutut Nabi. Seakan-akan begini. Di sini beliau duduk di depan saya. Ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi dan meletakkan kedua telapak tangannya ke pahanya. Begini. Ya. Berarti ini bersiap sekali. Faqal, dan lelaki asing ini berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kemudian Nabi menjawab pertanyaannya, Islam itu adalah engkau mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian engkau mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian membayar zakat dan berhaji jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Lantas lelaki itu mengatakan, "Shadaqta, kamu benar." Dia bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab, dia membenarkan. Maka kata Umar, "Fa'ajibna lahu." Kami takjub dengan dia. Wa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya kepada Nabi, ketika Nabi sudah menjawab, dia benarkan. Maka kami takjub. Kata Umar. Maka orang asing ini kembali bertanya kepada Nabi, "Fa akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil khairi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kata Nabi, beliau menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Kembali orang ini mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Maka kembali orang itu bertanya kepada Nabi lagi, "Fakhbirni anil ihsan." Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Tadi Islam, iman, ihsan ini. Qala, maka Nabi menjawab, ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Engkau tidak bisa melihat Allah, tapi Allah yang melihatmu. Ini ihsan namanya, merasa terawasi oleh Allah. Qala shadaqta. Kalau begitu engkau benar. Maka lelaki itu bertanya lagi kepada Nabi, "Fakhbirni anis sa'ah." Kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya ini lebih mengetahui tentang orang yang bertanya. Artinya Nabi menjawab, aku dan kamu sama-sama tidak tahu tentang kejadian hari kiamat. Ini malaikat Jibril loh ya, yang nggak tahu hari kiamat. Nabi. Jadi orang-orang yang menghitung-hitung katanya peramal tanggal sekian terjadi hari kiamat, nanti akan ada ini, insya Allah. Ya, nah malaikat Jibril sampai wahyu nggak tahu.
Apalagi Nabi yang menerima wahyu juga tidak tahu. Maka kembali lelaki itu bertanya kepada Nabi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau kau tidak tahu tentang kapan terjadi hari kiamat, kabarkan kepadaku tentang apa tanda-tandanya. Maka Nabi menjawab, antalida ummatu rabbataha. Ya, tandanya adalah seorang budak melahirkan tuannya. Tanda yang kedua, antarul khufatal uratal alata ri'asya'a yatatawaluna fil bunyan. Tanda yang kedua adalah engkau melihat orang yang telanjang kaki, artinya orang yang miskin papa, orang yang fakir, ya, penggembala kambing. Ri'asya'a yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Apa artinya ini? Orang-orang sudah cenderung kepada dunia. Baik. Summan tolaqah. Kemudian berlalulah waktu. Ya. Berlalulah waktu. Falabithtu maliyan. Summa qala. Kemudian Nabi berkata kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu lelaki yang datang, yang bertanya macam-macam kemarin itu? Qultu, aku katakan kepada Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menjawab, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amrodinakum. Sesungguhnya yang datang kemarin itu, yang putih bajunya, yang hitam rambutnya, bertanya ini dan itu kemarin, itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari perkara-perkara agama kepada kalian. Jadi malaikat Jibril ini hanya bertanya kepada Nabi, Nabi yang menjelaskan kepada para sahabat. Makanya hadis ini adalah dinamakan oleh sebagian ulama dengan hadis Jibril. Hadis Jibril ini menjelaskan tentang berbagai macam perkara-perkara agama. Ya, tentang masalah Islam, tentang masalah iman, tentang masalah ihsan, tentang masalah perkara yang gaib. Ya. Maka oleh karena di sini para ulama mengatakan hadis ini adalah ummus sunnah. Baik. Hadis ini riwayat Muslim, hadisnya sahih di dalam Kitabul Iman. Baik, kita ambil pelajarannya dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, kata Umar radhiyallahu ta'ala, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Tatkala kami sedang duduk bersama Nabi pada suatu hari. Ini menunjukkan para sahabat itu senang duduk bersama Nabi. Dimanapun Nabi pasti ada orang yang bersamanya. Di rumahnya, di sana ada para istrinya. Ada lagi pembantunya, Anas bin Malik. Mereka senantiasa merekam ucapan Nabi, melihat perbuatan Nabi, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi sholat malam, bagaimana mereka semua senang duduk bersama Nabi. Zata yaum, pada suatu hari, kata Umar. Ini menunjukkan hari-hari mereka, para sahabat itu, semuanya bermakna. Tidak ada yang berlalu tanpa membuahkan makna dan hasil. Jadi mereka itu tidur saja bermakna. Apalagi bangunnya, berusahanya, bekerjanya, sungguh bermakna hari-hari mereka. Sehingga mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, Masya Allah, ini para sahabat. Jadi harus kita contoh bagaimana kehidupan mereka. Jangan sampai hari-hari kita berlalu tanpa kita menggoreskan pahala, tanpa kita menggoreskan bekal, mempersiapkan bekal. Hanya kita begitu. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu senantiasa hidup bersama Nabi. Di mana Nabi? Di sana ada para sahabat. Kalau tidak bersama Umar, bersama Abu Bakar, bersama Abu Hurairah, dan seterusnya. Ini.
Kemudian ittala alaina rajulun. Tiba-tiba datang ke tengah-tengah kami malaikat Jibril. Nah, dari sini ada faedah untuk kita bahwa malaikat itu bisa berubah bentuk menjadi manusia. Banyak dalilnya ya, banyak buktinya. Nah, ini sebagaimana salah satu bukti yang Nabi kabarkan bahwasanya malaikat Jibril dengan izin Allah berubah bentuknya menjadi manusia. Bayangkan, ini hikmah Allah ya. Seandainya malaikat Jibril tiba-tiba bersama sayapnya, malaikat Jibril itu besar. Ya, sebagaimana Nabi pernah melihat asli malaikat Jibril dan riwayat Muslim juga. Kata Nabi, malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Satu sayap saja sudah menutupi ufuk barat, ufuk timur. Jadi kalau kita ngelihat nggak kelihatan langit. Hanya satu sayap. Bagaimana pula dengan 600 sayap? Makanya malaikat Jibril tidak datang sesuai dengan bentuk rupa aslinya. Apalah jadinya nanti kalau tiba-tiba? Maka hikmah Allah, lembutnya Allah perintahkan untuk berubah menjadi bentuk Adami. Supaya tersampaikan tujuan ilmu tersebut, dakwah tersebut. Perhatikan di sini, bukan malaikat Jibril yang berkehendak, tapi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ternyata malaikat Jibril, kalau kita ambil hikmah faedah, beliau ini datang. Kata Umar, yang sangat putih bajunya. Malaikat Jibril mencontohkan adab di dalam menuntut ilmu. Bersih bajunya. Nggak harus putih. Tapi kenapa di sini beliau gambarkan putih? Karena putih itu lambang kebersihan. Bukan berarti hitam lambang. Iya, bukan. Intinya bahwa pakai baju yang mungkin bajunya bersih. Ya, apalagi pink berbunga-bunga. Ya. Masya Allah. Maka Jibril memberikan contoh. Ya, yang sangat hitam rambutnya rapi, raganya siap untuk menuntut ilmu, bajunya bersih, raganya rapi, disisir mungkin, ya, mungkin disampui, khawatir nanti kalau lagi belajar tuh garu-garu, kalau bajunya mungkin habis 3 hari belum dicuci juga nggak enak juga kawan di sampingnya ini asam-asam kecut gimana gitu kan. Ini malaikat Jibril mengajari bagaimana adab di dalam menuntut ilmu. Ya. Baik, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, karena safar di zaman dahulu itu identik dengan apa? Kumel. Dekil inde kumel. Nah, itu ya. Safar. Kalau zaman sekarang ya enggak rapi. Ya kan? Naik mobil, turun mobil lagi, naik pesawat sampai ke Mekah sana masih rapi. Zaman sekarang alhamdulillah. Kalau zaman dulu, masalah dari Mekah ke Madinah itu mesti berdebu. Karena debu kan, mereka berkendaraan dengan mungkin unta, mungkin jalan kaki, mungkin yang mewah sedikit kuda. Pasti debu. Itu perjalanannya bisa 1 bulan. Paling lama 6 hari kalau pakai kuda. Nah, itu debunya banyak sekali. Kata Umar, la yura alaihi atharus safar. Berarti ini orang apa? Bukan sembarang orang. Baik. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seluruh penduduk Madinah ini, karena kejadian ini di kota Madinah. Tidak ada penduduk Madinah yang kenal sama dia. Ya. Nah, ini malaikat Jibril ingin, ya kan? Ingin sekali menunjukkan bahwa beliau ini orang baru, orang asing. Biasanya kalau orang asing mampir ke sini nih, itu dihormati. Kalau dia berupa tua, memberi nasihat, itu didengarkan nasihatnya.
Tapi kalau asli penduduk sini, yang reputasi sudah diketahui, nggak bakal didengar nasihatnya. Weh, siapa lu? Gua tahu lo itu siapa. Gitu kan. Tapi kalau orang asing, didengar. Baik, selanjutnya. Adab selanjutnya. Ya, fisik sudah siap untuk menuntut ilmu, raga sudah siap keadaannya. Adab selanjutnya, kata Umar, hatta jalasa ilan nabi. Dia itu berjalan mendekat kepada Nabi, mengajari kita untuk mendekat kepada guru. Mendekat kepada guru. Saking dekatnya malaikat Jibril ini, kata Umar, fasnada rukbatahi ila rukbatahi, menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus Ustaz. Sekarang kan sudah ada ini tersampaikan semua. Tidak harus juga Ustaz, dari rumah bisa. Gitu. Kan begitu. Ya, intinya bagaimana kita menyerap ilmu. Tapi ini yang terbaik. Kan sebaik-baiknya petunjuk adalah yang datang dari orang-orang baik, Nabi dan malaikat Jibril dan para sahabatnya. Jadi terbaik. Ya. Baik. Kemudian wa wada'a kafahi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya ke pahanya. Nah, berarti kan begini. Ya, kalau enggak nulis. Nah, gitu kan. Soalnya tangan ini kalau kita biarkan dia akan kemana-mana. Lagi dengarkan dia kotak-kotak kuku mulutnya. Nah, gitu. Biasanya begitu. Makanya hikmah Allah perintahkan kepada kita ketika sholat, Allahu Akbar. Tangan di mana? Di sedekap. Supaya dia diam. Di sedekap saja masih ada yang wah ini macam-macam sedekap. Apalagi dibiarkan, apalah jadinya kita sholat nanti. Masalah. Maka di sini malaikat Jibril mencontohkan ketika menuntut ilmu itu apa? Ya, beliau meletakkan kedua tangannya di paha beliau sendiri. Kemudian, ini sudah ya, adab. Ini adab di dalam menuntut ilmu. Semoga kiranya kita seperti ini, ya. Bersiap, sudah mandi, sudah pakaian-pakaian, enggak harus baru. Pakaian bersih, gitu, bersiap sudah. Siap untuk melahap makanan-makanan hati. Ya. Baik, selanjutnya. Faqala, malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Di sini mengapa malaikat Jibril memanggil Nabi dengan panggilan Muhammad, sedangkan ada sebuah ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La taj'alu du'a'ar rasul bainikum ka du'ai ba'dukum ba'dan." Janganlah kalian memanggil Rasul, ya Muhammad, gitu kan? Jangan. Sebagaimana kalian memanggil sesama kalian, ya Pak Rudi, ya Pak Samsul, ya jangan. Panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, kan begitu. Nah, di sini malaikat Jibril, ya Muhammad. Kok bertentangan dengan apa? Dengan ayat tersebut. Apa alasannya? Alasannya banyak. Pertama, mungkin peristiwa ini ya terjadi karena belum turun ayat larangan ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril ini ingin menampakkan sosok bahwasanya beliau ini betul-betul bertanya, bukan ngetes. Orang bertanya itu adalah biasanya ini adalah orang suku Baduy pedalaman. Biasanya pola-pola orang-orang Baduy itu langka, unik dengan keluguannya. Tahu ya orang Baduy ya? Orang Baduy itu adalah orang yang di pedalaman Arab jauh dari kota. Kehidupan mereka punya tempat tinggal nomaden. Jadi mereka ini sering berinteraksi dengan hewan gembalaannya. Bisa sapi, bisa unta, bisa lembu atau kambing. Nah mereka buat rumah, bukan rumah seperti kita. Mereka susun tanah,
Gitu, karena di sana jarang hujan. Hujan mungkin setahun sekali begitu. Nah, buat rumah itu mereka tinggal bersama hewan ternaknya. Jadi mereka ini jarang sekali komunikasi dengan orang. Ini orang Badui namanya. Jarang. Mereka tinggalnya di pedalaman pelosok. Dan mereka ini fitrahnya lurus. Fitrahnya lurus. Nah, biasanya karena jarang berinteraksi dengan orang, sedikit sekali memiliki tata krama dan sopan santun. Nah, malaikat Jibril ini ingin menggambarkan ke tengah-tengah para sahabat begini sosoknya, orang Arab Badui. Supaya apa? Supaya betul-betul didengarkan pertanyaannya. Paham di sini ya? Nah, jadi ada dua alasan, dan alasan ini dikemukakan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang hadis ini. Baik. Ya Muhammad, ya wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Pada hakikatnya ini malaikat Jibril yang ingin menjelaskan. Tapi melalui Nabi. Bolehnya kita juga boleh seperti ini. Misal, kita sudah tahu ilmunya. Tapi kalau kita yang bicara, nggak bakal didengar. Makanya kita tanya kepada ustadz, gitu kan? Nanti ustadz yang menjelaskan, baru didengar oleh orang-orang. Itu sebagaimana mereka Jibril ini sudah paham betul tentang Islam. Tapi ketika kucuk-kucuk malaikat Jibril menyampaikan, orang baru, orang nggak dikenal, orang Badui anggapan mereka, tiba-tiba menjelaskan, nggak bakal didengar. Mungkin dianggap oleh, oh siapa ini? Nah, beliau menggunakan perantara Nabi, maka didengar. Baik. Maka beliau menjelaskan apa itu Islam. Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Berarti ada 5 rukun Islam. Rukun Islam, ya, perkara Islam ini adalah perkara yang zahir. Tahu Bapak sekalian itu perkara yang zahir, yang nampak. Yang nampak. Makanya orang yang baru masuk Islam, maka ada salah satu dari orang, gitu ya, itu mendengarkan ucapan 2 kalimat syahadat. Ya. Kemudian yang kedua, salat. Salat itu harus dinampakkan. Salat jamaah. Harus kita berangkat ke masjid, harus kita dikuatkan suaranya. Amin, kan begitu. Biar nampak. Karena ini rukun Islam. Demikian juga zakat. Zakat itu harus diikrarkan. Ini harta zakat saya kepada mustahiknya. Ini zakat fitrah saya. Ini zakat mal saya. Harus dinampakkan karena dia rukun Islam. Demikian juga Ramadan. Ya, datang bulan Ramadan kita harus nampakkan kegembiraan kita. Sebentar lagi tinggal 13 hari lagi kan. Harus nampakkan kegembiraan kita. Ada sahurnya di sana. Ya, kemudian ada berbukanya, nampak. Karena ini adalah rukun Islam. Kemudian haji itu harus kita nampakkan. Makanya kita ketika masuk miqat, apa yang kita ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, dan seterusnya. Harus kita ucapkan. Karena ini adalah rukun Islam. Nah, rukun Islam ini, 5 hal ini adalah perkara-perkara yang zahir, tidak boleh disembunyikan. Salat misalnya, dia tidak pernah nampak di masjid. Tidak pernah dia kelihatan di masjid. Meninggal dunia, orang kan ragu, ini orang Islam atau bukan? Tidak pernah sholat, tidak pernah nampak sholat dia. Kan begitu? Ya. Alasannya apa? Sembunyi-sembunyi, takut ria. Nah, iya itu lelaki solihah itu ya. Kita harus nampakkan. Iya. Kemudian juga zakat misalnya. Zakat dia harus ikrarkan itu. Tahu-tahu udah
karena takut ria, tahu-tahu ditaruh di depan rumah janda misalnya. Dia nggak tahu ini bagaimana. Harus ini zakat saya. Biar nanti apa? Ketika alhamdulillah kita ya bukan di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi itu orang-orang punya harta itu dilihat, diambil harta-hartanya, diberikan kepada fakir miskin. Maka di zaman Nabi itu rata, yang kaya membantu yang miskin, yang miskin menghormati yang kaya. Di zaman sekarang kaya tetap kaya, yang miskin begitu ya, karena tadi. Ya, demikian juga di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan jangan sampai kita orang masjid misalnya makan ya bukan sakit, bukan safar, tapi makan di siang hari, dilihat anak kita kan, bapak nggak puasa. Nah, ini perkara yang zahir Islam. Baik, ini bapak sekalian, Islam itu adalah perkara yang zahir. Itu sudah berdenit. Itu betul. Bukan ya. Baik, kita langsung ya. Nah, kata malaikat Jibril, "Shadaqta." Engkau benar. Ya, karena Umar ini belum tahu bahwasanya ada sosok malaikat Jibril, maka kata Umar, kami takjub dengan orang ini. Dia bertanya lalu dia membenarkan. Baik. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Ya, iman sudah diketahui ya, iman itu adalah perkara hati. Perkara hati. Ya, Islam adalah perkara yang zahir, yang dilihat, yang bisa didengar. Adapun iman itu adalah perkara hati. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para nabinya, para kitabnya, ya, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruk. Nah, perkara iman ini, ya, maka ketika iman yang pertama misalnya, iman kepada Allah. Nah, kita mengetahui Allah itu ma'rifatu qalbi, mengetahui Allah itu dengan hati. Ya. Karena apa buah iman kita kepada Allah? Apa buahnya? Buahnya adalah cinta, harap, takut. Cinta itu di mana tempatnya? Di hati. Takut itu tempatnya di mana? Di hati. Berharap itu tempatnya di dalam hati. Maka ya, pengetahuan atau pengenalan kita kepada Allah itu adalah pengenalan dengan hati. Nah, bagaimana caranya? Belajar, yaitu menuntut ilmu. Ya, karena semua yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat itu adalah akan kembali ke dalam hati. Baik. Ini masalah iman. Ya. Kemudian selanjutnya, iman kepada Allah itu ada menyangkut 4 perkara ya. Ada yang tahu? Kalau kita bahas panjang malam ini ya. Iman kepada Allah itu menyangkut 4 perkara. Pertama, kita harus imani bahwasanya Allah itu ada. Apa bukti-buktinya? Nah, itu bukti-buktinya dari Al-Quran dan hadis kita baca. Apa bukti-buktinya? Kemudian fitrah, kemudian akal sehat, kemudian adanya alam semesta. Baik. Yang kedua adalah iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dan nama-nama. Nama-nama dan sifat-sifat. Kita harus meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kemudian kita harus meyakini juga bahwasanya dialah Allah saja yang berhak untuk kita ibadahi. Ini 4 poin keimanan kita kepada Allah. Baik, kalau keimanan kepada malaikat ada berapa poin? Belum tahu ya. Nah, ini kita belajar ini iman kepada malaikat. Bahwasanya pertama, kita beriman bahwasanya malaikat itu ada. Kemudian kita harus beriman bahwasanya malaikat itu punya tugas. Tugasnya ada. Ya. Apa tugas malaikat? Banyak. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat yang mencabut nyawa, malaikat apa? Maut namanya. Malaikat maut. Ya, malaikat maut. Kemudian banyak. Ya, kita ulang kembali pelajaran dulu ya. Bahwasanya kita mengimani bahwasanya malaikat itu ada, mereka punya tugas,
mereka punya bentuk. Ya, berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah malaikat? 10. 10 itu yang Allah kabarkan tentang nama-namanya. Adapun yang Allah tidak kabarkan, kita tidak tahu, Allah yang tahu. Ya, tempat tinggal malaikat itu di atas langit. Langit itu memiliki lapisan-lapisan yang ketujuh. Itu kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah satu jengkal, ya, satu jengkal begini ya, itu ada tempat yang kosong, melainkan di antaranya ini ada malaikat yang sedang sujud beribadah kepada Allah. Langit itu luas. Nah, jadi begitu bentuknya, ya, para malaikat. Malaikat itu punya sayap, ya, punya jism juga, artinya punya bentuk. Ya, dari mana kita tahu? Nabi yang mengkabarkan kepada kita, bukan mereka-reka. Karena ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu rumusnya ketika Allah dan Nabi-Nya mengkabarkan, itu kita mengetahui dan mengimaninya. Baik iman kepada malaikat, iman kepada Rasulnya. Antum minabi rusulihi. Ya. Rasul pertama siapa? Rasul pertama siapa? Nuh alaihissalam. Nabi pertama ada. Nabi dan Rasul terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Setiap Rasul itu Nabi, dan tidak semua Nabi itu Rasul. Paham ya? Ini kaidah. Adam alaihissalam itu Nabi, bukan Rasul. Rasul pertama Nuh, setelah Adam itu baru lahirlah Rasul, itu Nabi Nuh. Apa perbedaannya Nabi dan Rasul? Iya, Nabi kita itu diangkat menjadi Nabi, ya, Nubi Abil Iqra, dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di Gua Hira. Itu belum diperintahkan untuk berdakwah, baru diangkat menjadi Nabi. Kemudian beliau diangkat menjadi Rasul, wa ursila bil mudatsir. Tahu ya surah Al-Mudatsir? Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah, fa'anzir, berilah peringatan, wasiyabaka fatahhir, dan pakaimu sucikanlah, dan seterusnya. Itu silakan dibaca bagaimana sejarahnya. Nah, di sini para ulama membedakan antara Nabi dan Rasul. Lalu apa perbedaannya? Kalau Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya belum ada kemungkaran berupa kesyirikan. Di zaman Nabi Adam itu belum ada kesyirikan, baru ada dosa besar pembunuhan. Pembunuhan itu hak siapa yang dirampas? Hak sesama makhluk. Adapun kesyirikan itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kesyirikan terjadi pertama kali di alam semesta ini adalah di masa Nabi Nuh. Nah, itu silakan dibaca di dalam surat Nuh. La tadarunna ya wala suwa'a wa yawus wa ya'uq wa nasra. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala mufassirnya yang didoakan oleh Nabi dengan tafsir yang luar biasa. Kata beliau, 5 tokoh ini adalah nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka awalnya bagus untuk mengenang kesolehan mereka, keilmuan mereka, tapi lama-lama diibadahi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat Nabi Nuh menjadi seorang Rasul untuk memberikan peringatan. Silahkan dibaca surat Nuh, itu bagus sekali untuk pelajaran kita. Ya. Kemudian ini perbedaannya ya. Perbedaannya. Nah, Rasul, perbedaan yang kedua, Rasul itu diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi Rasul, ya, untuk memperbaharui syariat yang baru. Ya, karena di zaman Nabi Nuh itu punya kitab tersendiri untuk umatnya. Nabi Ibrahim pun demikian. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad, kitabnya berbeda-beda. Tata cara ibadahnya berbeda-beda. Adapun agama mereka satu.
Bapaknya satu, ibunya berbeda-beda. Paham di sini ya? Baik. Itu tentang masalah iman kepada Rasul, dan Rasul itu yang dinamakan dengan ulul azmi. Ya. Para nabi atau para rasul yang dibekali dengan azm yang kuat. Ya. Para nabi itu banyak nabi, tidak hanya 25. Ada nabi yang Allah kabarkan kepada kita nama-namanya, ada lagi nabi-nabi yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak berikan namanya kepada kita. Masya Allah, itu rahmatnya Allah. Seandainya ribuan nabi atau ratusan nabi misalnya, Allah persilahkan untuk kita menghafal namanya, luar biasa. 25 saja mungkin dah hafal ya. Baik, ini iman kepada nabi. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya. Ya, jadi kita harus beriman kepada seluruh nama kitab-kitab samawi. Apa arti nama kitab samawi? Itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Seperti kitab apa? Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil ya kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kitab samawi yang turun dari langit. Adapun kepada Nabi Ibrahim itu tak punya nama, tapi suhufi Ibrahim. Dia hanya lembaran-lembaran saja. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Itu iman kepada kitab. Sebenarnya pembahasan ini panjang ya, karena ini adalah rukun Islam dan rukun iman. Itu luar biasa, sangat pentingnya di dalam ya kehidupan kita. Karena ini dasar fondasi agama. Baik, ada iman kepada hari akhir. Oh, ini luar biasa juga ini. Ya. Karena kita harus mengetahui perjalanan kita setelah ini. Di alam kubur, di padang mahsyar, ketika menitis sirat, ketika di kantor, di surga atau neraka, baru kita tahu perjalanannya. Ya, karena kita sekarang ini berada di alam yang ketiga. Ya, sebelumnya di mana kita? Di rahim ibu kita. Sebelum itu di mana? Nah, ini harus tahu. Ya, alam barzah. Alam barzah itu nanti di alam kubur. Ya, sebelum kita di rahim ibu kita itu di alam yang kita tidak bisa disebut sebagai suatu apa. Di dalam surah Al-Insan, ayat yang pertama. Hal ata 'alal insan hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Akan datang kepada kalian suatu masa yang kalian itu tidak bisa disebut sebagai suatu apa. Tidak tahu kita apa kita namanya. Baru Allah tabaraka wa taala utus kita ke dalam rahim ibu kita selama 6 bulan kurang lebih. Baru Allah keluarkan kita dari rahim ibu kita itu ke alam dunia, alam ketiga, alam kubur, alam barzah. Setelah itu nanti surga atau neraka. Paham insyaallah ya? Itu ada masalah takdir, itu panjang pula masalahnya. Karena masalah takdir ini kita harus paham betul. Bagaimana takdir Allah, ada takdir baik, ada takdir buruk, dan seterusnya. Makanya, apa kita bahas atau enggak ini? Satu-satu, syahadat, la ilaha illallah, anna Muhammad, itu panjang juga masalahnya. Iya, kita dulu lama kaji ini bisa sampai 30 pertemuan. Pas kitab ini. Yang hadis kali ini adalah ummus sunnah. Jadi kita kata Nabi, ini adalah perkara-perkara agama kita. Kalau kita paham hadis ini, kita insya Allah akan memahami agama kita secara benar. Insya Allah ya, semoga Allah tabaraka ta'ala mudahkan bagi kita untuk memahami hadis ini dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ini ya azannya. Nanti dilanjutkan atau sudah? Biasanya. Saya tidak tahu nih kajian pada maghrib ini. Biasanya pada subuh. Sudah ya? Gimana? Monggo bapak-bapak. Mungkin ada kegiatan bersama keluarga. Atau kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Khawatir kan yang terbaik itu adalah setelah sholat isya itu ngobrol sama istri,
ngobrol sama anak-anak, tidur. Itu yang terbaik. Kata Nabi, kita itu dilarang tidur sebelum Isya, ya, dan bergadang setelah Isya. Tidur sebelum Isya dan bergadang setelah Isya. Berarti apa maksudnya? Setelah Isya itu langsung tidur biar bisa bangun malam. Ya, wallahu a'lam. Ini pembahasan kita. Kurang lebih kami maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.